Alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat berjuta-juta kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman terang menderang seperti sekarang. Semoga kita selalu mencintainya dan berselawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini tidak bosan-bosan khatib berpesan dan juga berwasiat kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, upaya untuk mewujudkan dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan beragama ada narasi soleh individu maupun soleh secara sosial. Kesolehan individu adalah kesolehan secara perseorangan yang merupakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dia lebih banyak berbuat baik kepada Allah dalam banyak hal. Sedangkan kesolehan sosial adalah perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial, suka memikirkan dan santun kepada orang lain, suka menolong meskipun orang-orang tidak setekun kelompok kesolehan ritual dalam melakukan ibadah seperti sembahyang dan sebagainya, tetapi orang-orang lebih mempentingkan hablum minan nas. Ada juga yang berpendapat bahwa soleh sosial adalah suatu bentuk kesolehan yang tidak cuma ditandai oleh ruku dan sujud, melainkan juga oleh cucuran keringat dalam praktik hidup keseharian kita. Jadi pada intinya bahwa untuk menjadi soleh kita harus banyak berbuat yang baik dan memberi manfaat kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain.
Hadis riwayat Ahmad. Lalu apa saja yang menjadikan faktor-faktor saleh baik secara sosial maupun secara individual? Yang pertama yaitu saleh dalam berpikir. Dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam yang bisa kita lihat dan juga dengar. Boleh jadi apa yang menyenangkan, boleh juga ada yang menyakitkan atau minimal menyinggung perasaan yang terkadang menyulut kita untuk berpikir yang bisa jadi dilanjutkan dengan tindakan. Namun begitu, sebagai orang yang berharap untuk soleh, maka kita berusaha memulai dengan berpikir yang baik, berpikir yang positif terhadap apapun yang kita lihat, kita dengar, ataupun kita rasakan. Dengan berpikir yang baik dan positif juga bisa melahirkan kesadaran bagi kita maupun masyarakat, mendorong manusia untuk berusaha dan beramal yang baik, mendorong untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang kedua, hadirin, kesolehan dalam berucap. Ada pepatah mengatakan bahwa lidah tidak bertulang. Hal ini bisa dimaknai bahwa lidah bisa mengucapkan apa saja yang dia kehendaki dengan bebas, sebebas-bebasnya tanpa ada gangguan dari manapun. Namun di dalam Islam dilarang mengucapkan kalimat atau kata-kata yang bisa menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, membuat orang lain marah dan sebagainya. Jadi sebagai umat Islam harus mampu menjaga lidah dari ucapan-ucapan yang tidak baik sehingga menyejukkan setiap orang yang mendengar. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bis sadaqah au ma'rufin au islahim bainan nas. Yang artinya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang-orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin, yang ketiga yaitu kesolehan dalam bertindak. Setelah kita berpikir, berucap terkadang bisa dilanjutkan dengan tindakan. Tindakan atau perbuatan seyogianya tindakan yang tidak melanggar hukum. Tindakan manusia secara keseluruhan akan terdetek oleh Allah melalui catatan para malaikatnya, yaitu Raqib dan Atid. Tak satu pun kegiatan kita yang terlewatkan oleh dua malaikat tersebut. Kesolehan kita dalam bertindak adalah bagaimana ataupun memberikan kesenangan, kenyamanan, solusi dan tumbuhnya semangat orang lain untuk berbuat baik. Apapun jenis perbuatannya harus menjadikan adanya manfaat untuk orang lain, bukan sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum may yurja khairuhu wa yu'minu syarruh. Yang artinya sebaik-baik kalian
adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, saleh yang keempat adalah kesalehan dalam bersikap. Dalam bermasyarakat dan berbangsa perlu diperhatikan bahwa jangan sampai sikap kita menjadikan munculnya sikap saling membenci, mencurigai, menyinggung atau sejenisnya. Tetapi sebaliknya, sikap yang bisa menumbuhkan kebersamaan, kenyamanan dan tumbuhnya sikap persaudaraan, apalagi terhadap keluarga, terutama kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan kehendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Hadirin yang kelima, kesalehan dalam menulis. Sesuatu yang penting dalam bermuamalah dengan bermasyarakat sebaiknya dilakukan penulisan ataupun pencatatan agar bisa menjadi ingatan ataupun catatan-catatan penting dan lain sebagainya. Jelasnya adalah sesuatu yang bersifat penting, bermakna, dibutuhkan di waktu yang akan datang, baik sebuah ilmu, informasi ataupun perjanjian dan sejenisnya, sebaiknya ditulis dengan baik dan benar berdasarkan fakta dan data dengan menjauhkan dari dusta maupun hoax. Mengapa? Karena kalau ketidakbenaran, baik disengaja maupun tidak disengaja, di belakang hari akan membawa kemudorotan atau ketidakbaikan, bahkan bisa jadi pertikaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza tadaitum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haq wal yattaqillahu rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a." Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskan sebagaimana Allah mengajarkannya. Hendaklah ia menulis. Hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan apa yang akan ditulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat, semoga kita menunjukkan kesalehan sosial, baik saleh dalam berpikir, berucap, bertindak, bersikap maupun menulis.